Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Aminullah, NIM 20321150. Saya berstudi di Universitas Islam Indonesia. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya UAS mata kuliah pengantar manajemen. Apa sih literasi keuangan dan investasi? Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko. Keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Lalu, literasi keuangan adalah suatu rangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan keyakinan atau confidence konsumen maupun masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Lanjut yang ke mengapa literasi keuangan penting untuk anak muda? Literasi keuangan penting bagi kita karena dapat menjadi tambahan ilmu sebagai investasi dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan diperlukan agar kita yang masih muda ini dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan peningkatan pendapatan tersebut tidak dihabiskan untuk hal-hal yang konsumtif, melainkan untuk investasi, yaitu yang lebih produktif dan sangat akan berguna apabila sudah memasuki masa tua. Kita juga dapat memilih strategi keuangan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan keuangan, sehingga strategi tersebut membawa dampak positif dalam keuangan. Kemudian kita juga mampu mengambil keputusan dengan tepat dengan mempertimbangkan dampak keputusan keuangan sebagai akibat pemahaman kondisi keuangan sekaligus mampu bertanggung jawab atas berbagai keputusan yang dibuat. Lalu, bagaimana sih cara mengelola uang yang baik? Tips and triknya yang pertama, 1. Setiap mendapatkan pemasukan, income atau melakukan pengeluaran harus dicatat agar jelas ini uang hasil dari mana dan untuk apa. Yang kedua, rajin menabung dan menahan diri untuk tidak membeli-beli hal-hal yang tidak kita perlukan. Lalu yang ketiga, berinvestasi seperti saham, emas, obligasi, atau reksadana. Yang keempat, kalau kalian mempunyai kartu kredit, kalian harus bijak dalam menggunakannya. Jangan setiap sedikit-sedikit memakai kartunya untuk hal yang tidak penting. Lalu yang kelima, selalu pasang target. Jadi kalau semisal ingin membeli barang-barang yang tidak berguna, kita harus ingat targetnya, misal pasang target umur 30, mau punya rumah, punya mobil atau. Jadi kita bisa menahan rasa keinginan yang membeli yang tidak kita perlukan. Lalu yang keenam adalah kita tahu mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Jadi kita tidak asal keinginan kita lakukan untuk jadi kebutuhan. Yang ketujuh, kalau mempunyai utang dan kita punya uang lebih, kita langsung bayar utang itu sendiri. Jangan kita tunda-tunda karena akan menumpuk dan bunganya akan semakin tinggi. Lalu ke-8, siapkan dana darurat untuk pengeluaran yang tidak terduga. Lalu bagaimana sih cara berinvestasi yang baik? Banyak yang berpikir bahwa hanya dengan menabung itu cukup, padahal enggak. Kita juga butuh investasi jangka panjang. Tips and triknya, 1. Bekali diri kita dengan pengetahuan investasi. Ini sangat penting
Karena untuk menentukan strategi dan menentukan tujuan kita untuk berinvestasi. 2. Pilih platform investasi yang tepat. Lalu ketiga, pilih investasi yang tepat sesuai kebutuhan kalian. Yang keempat, mulai dari investasi yang kecil-kecil dulu dan semampunya kita. Lalu kelima, membagi modal yang dimiliki. Jangan semuanya diinvestasikan kepada suatu produk. Lalu keenam, jangan terlalu berlebihan, karena terlalu berlebihan dalam berinvestasi akan mempengaruhi mental dan psikologis, khususnya untuk para pemula. Pelan-pelan saja, yang penting aman dan lancar. Lalu bentuk-bentuk investasi. Yang pertama, tabungan. Menyimpan sejumlah uang di bank yang dapat diambil dan dipergunakan di kemudian hari jika pemilik tabungan memerlukan. Keuntungan tabungan. Yang pertama, dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki risiko. Yang kedua, transaksinya yang sangat mudah dan terjangkau. Lalu kerugian tabungan itu sendiri, yang pertama, uang dapat dengan mudah berkurang karena dapat diambil kapan saja dengan mudah dan kita sering gampang menggunakannya. Yang kedua, bunga tabungan kecil. Deposito. Menyimpan uang untuk periode tertentu. Bila belum jatuh tempo, uang tidak dapat diambil atau akan mendapat penalti denda bila diambil sebelum waktunya. Dendanya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Keuntungan dari deposito itu sendiri, yang pertama, resiko sangat rendah. Dua, bunga yang dapat diterima lebih besar dibandingkan tabungan biasa. Lalu kerugian deposito. Yang pertama, keuntungan atau bunga yang diterima lebih sedikit bila dibandingkan dengan jenis investasi lain yang berhadapan langsung dengan risiko pasar. Yang kedua adalah reksadana. Reksadana merupakan tempat menghimpun dana secara kolektif. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh manajer investasi yang diinvestasikan pada jenis investasi lainnya. Bila mendapat keuntungan atau kerugian, akan dibagi secara rata untuk para investor. Ini dapat menjadi pilihan bagi Anda yang baru memulai untuk berinvestasi. Jenis risikonya berbeda, tergantung jenis risiko yang dipilih. Jenisnya adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Keuntungan dari reksadana itu sendiri, yang pertama, tidak perlu memiliki banyak pengetahuan karena dikelola oleh manajer investasi. Yang kedua, karena diinvestasikan ke banyak tempat, maka bila terjadinya kerugian di satu tempat bisa tertolong tempat lain yang mungkin menghasilkan keuntungan. Lalu kerugian dari reksadana itu sendiri, yang pertama, bagi sebagian orang karena tidak dikelola sendiri tidak puas dengan hasilnya. Yang kedua, keuntungan lebih sedikit dibandingkan saham dan ada biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaannya. Obligasi merupakan surat tanda bukti hutang, merupakan bahwa kita memberikan hutang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah. Pihak yang berhutang akan memberi bunga untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengambilan utang lebih dari 1 tahun. Obligasi yang paling aman adalah obligasi atau surat utang dari negara. Keuntungan obligasi itu sendiri adalah memberikan pendapatan tetap, fixed income berupa kupon. 2. Keuntungan atas penjualan obligasi, capital gain. 3. Bunga lebih besar dibandingkan deposito. Kerugian dari obligasi, yang pertama, risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. 3. Risiko tingkat suku bunga, interest rate risk. Yang ketiga, jangka waktu panjang kurang dari 1 tahun sehingga tidak dapat dicairkan bila diperlukan atau bila ingin berinvestasi lain. 4. Bila pihak yang berhutang bangkrut, berarti tidak dapat mengembalikan hutangnya. Lalu emas. Harga emas cenderung naik setiap tahun. Itulah sebabnya banyak orang yang membeli emas kemudian menjualnya saat harganya naik. Bila hendak digunakan untuk investasi, emas yang dibeli hendaknya berupa logam mulia, batangan atau koin daripada emas dalam bentuk perhiasan. Emas batangan atau koin tidak mengalami penyusutan atau ongkos pembuatan yang bisa dikenakan apabila kita menjual dalam bentuk perhiasan.
Keuntungan memiliki emas: satu, termasuk aset liquid, aset yang mudah dijual. Dua, tahan lama. Tiga, harga stabil dan cenderung lebih naik. Kerugian emas: emas tidak membuat pemiliknya bertambah kaya. Dan kedua, ada kemungkinan nilai emas anjlok. Yang ketiga, tidak dapat memberikan penghasilan rutin. 7. Properti. Properti sama seperti emas. Harga properti yaitu rumah dan tanah cenderung akan naik. Dengan membeli properti dan menjual di kemudian hari akan mendatangkan keuntungan. Karena harga jualnya sudah naik. Harga rumah juga akan cepat naik bila lokasinya strategis atau dekat fasilitas umum. Ini dapat menjadi pertimbangan saat akan memilih lokasi. Bila akan membeli rumah di perumahan yang belum atau masih dibangun, pastikan pengembang dapat dipercaya dan adanya perjanjian yang jelas. Karena ada beberapa kasus setelah kita membayar pembangunan rumah tidak dilanjutkan yang mengakibatkan kerugian. Keuntungan properti: yang pertama, risikonya kecil. Yang kedua, dapat disewakan sehingga dapat memberi penghasilan tambahan. Lalu kerugian dari properti: satu, membutuhkan modal yang besar untuk membeli rumah atau tanah. Yang kedua, properti bukan aset yang liquid karena tidak mudah untuk menjualnya bila suatu saat membutuhkan uang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.